Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Gaza Abdullah Adam Ahmad. Pada saat ini saya ingin menyampaikan kisah dalam rangka memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kisah perjuangan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Kota Taif. Yuk dengerin ya. Pada tahun itu dikenal sebagai tahun kesedihan karena telah meninggalnya dua pelindung Rasulullah SAW, yaitu Abu Thalib, paman Nabi Muhammad, dan istri Nabi Muhammad, Khadijah. Setelah meninggalnya Abu Thalib dan Khadijah, kaum musyrikin Quraisy semakin gencar menghina, mengejek, dan memukuli Rasulullah SAW. Rasulullah pun berencana untuk berdakwah di luar kota Mekah, yaitu kota Taif. Rasulullah juga didampingi oleh anak angkatnya yang bernama Zaid bin Harithah. Kota Taif adalah kota yang dekat dengan kota Mekah, yaitu jarak 60-70 km. Kota itu juga dikenal memiliki gunung-gunung dan kebun anggur yang sangat berlimpah. Setibanya di kota Taif, Rasulullah SAW dan Zaid bin Harithah bertemu dengan ketiga pembesar kota tersebut yang bernama Abdul Yalayil, Mas'ud, dan Habib. Rasulullah SAW pun berbincang-bincang dan berdakwah kepada ketiga pembesar kota tersebut. Namun bukannya diperlakukan dengan baik, Rasulullah SAW malah dihina, dicaci maki, dan ejek oleh ketiga pembesar kota tersebut. Setelah menghina sang Nabi, para ketiga pembesar itu pun memanggil dan berteriak-teriak kepada seluruh penduduk-penduduk agar mengusir Nabi Muhammad SAW dari kota Taif. Mendengar hal itu, para pemuda-pemuda, orang tua, anak-anak, dan lain-lain segera mengejar Rasulullah SAW dengan batu kerikil yang kecil dan tajam sekali. Mendengar hal itu, Zaid bin Harithah langsung melindungi badan sang Nabi. Namun, meskipun telah dilindungi oleh Zaid, Rasulullah SAW tetap terluka karena terkena lemparan batu tersebut. Darah Rasulullah yang sangat suci pun bercucuran. Penduduk Taif mengejar Rasulullah SAW dan Zaid sampai keluar kota Taif. Mereka pun merasa puas dan akhirnya kembali ke rumah mereka masing-masing. Rasulullah SAW dan Zaid bin Harithah pun pulang ke kota Mekah dengan terluka. Di tengah perjalanan, Nabi SAW dan Zaid bin Harithah bersandar sebentar di sebuah pohon. Namun tiba-tiba Rasulullah SAW dijumpai oleh dua malaikat, yaitu malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung. Wahai Rasulullah, kami telah melihat apa yang dilakukan oleh penduduk Taif atas engkau. Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar gunung-gunung yang ada di sekitar kota itu dihantamkan ke kota Taif biar mereka mati binasa, kata malaikat Jibril. Namun Rasulullah menjawab, tidak usah kalian berkata seperti itu. Aku telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak mereka memeluk agama Islam. Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan doa sang Nabi. Kelak Nabi Muhammad dan tentara-tentara muslim berhasil mengepung kota Taif dan menaklukkannya. Para penduduk-penduduk pun menyerah dan memeluk agama Islam. Teman-teman, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sifat kesabaran yang sangat besar kepada Nabi Muhammad SAW. Meskipun telah dicaci, telah dimaki, telah dilempari dengan batu kerikil yang sangat banyak oleh penduduk Taif, Rasulullah tetap bersabar dan tidak membalas perbuatan mereka. Inilah perbuatan yang sangat suci yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Teman-teman, yuk kita mengikuti perbuatan Rasulullah SAW seperti ini, yaitu bersabar jika menghadapi ujian ataupun cobaan. Sebagai tanda kecintaan kita kepada Rasulullah SAW,
marilah kita bersalawat kepada beliau agar kita diberikan syafaat dari beliau. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.